Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa wasiat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya tujukan kepada mempelai laki-laki. Nasihat saya adalah untuk benar-benar jadi kepala keluarga, imam yang baik. Karena sesungguhnya sholahul usrah, baik tidaknya suatu keluarga itu tergantung dari imamnya. Maka itu sebaik-baiknya kunci untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam berumah tangga adalah takwa kepada Allah. Apabila suami bertakwa kepada Allah, niscaya insya Allah keluarga tersebut akan diberkahi oleh Allah. Yang kedua, jadilah kau suami yang bertanggung jawab untuk menggiring istri dan calon anakmu nanti ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma bisa nikah tapi nggak bisa mendidik istri dan anak. Kalau seseorang nikah tidak ada tujuan ke sana, nggak ada bedanya dengan nikahnya orang-orang non-muslim, atau bahkan mungkin seperti nikahnya binatang yang hanya untuk memberi anak. Tapi dalam pernikahan kita oleh Rasul SAW diberi satu tujuan yang sangat tinggi dan mulia, yaitu bagaimana menjadikan nanti istrimu dan anak-anakmu seseorang sosok yang dibanggakan Rasulullah SAW. Maka kau saat ini akan menggemban tanggung jawab. Istrimu apabila sampai membuka aurat, dia dosa dan kau pun dosa. Istrimu apabila sampai meninggalkan sholat, dia dosa dan kau yang tidak mengingatkannya pun juga dosa. Istrimu kalau sampai bertabarruj, memakai baju yang tidak sesuai yang diingini oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad, dia dosa dan kau pun juga dosa. Tidak ada kata bagi seorang suami, aku sudah mengingatkan, tidak ada. Ini kau sekarang di bawah wilayahmu, di bawah kekuasaanmu. Kalau tetanggamu, temanmu buka aurat, kamu bilangi nggak mau, sudah selesai. Tapi kalau istri nggak selesai, kapanpun dia membuka aurat, kau dosa. Walaupun sudah diingatkan nggak mau, tetap dosa. Maka itu betul-betul kuatkan keimananmu, tekadkan untuk mendidik istri dan anak menjadi orang-orang yang kelak dibanggakan oleh baginda Muhammad SAW. Dan jadilah kau laki-laki yang ghayur, yang pencemburu. Laki-laki pencemburu itu laki-laki yang punya iman. Laki nggak punya cemburu itu nggak punya iman. Kau cemburu kalau istrimu berjalan dengan laki-laki yang bukan mahrimnya atau bukan mahramnya, itu bagus. Bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu mulia. Kalau kau cemburu, kau marah, itu hal yang baik. Tapi diammu, bungkammu kepada itu semua menunjukkan bahwa engkau mempunyai keimanan yang tipis. Kau nggak selamat, gimana mau menyelamatkan yang lain? Maka nasihat saya kepada pengantin laki-laki, jadilah imam, pemimpin yang soleh. Dan yang terakhir, wa ashiruhunna bil ma'ruf, lemah lembutlah kau kepada istri. Berkatalah kata-kata yang baik, pilihlah kalimat yang tidak melukainya. Perempuan itu hatinya gampang pecah, gampang retak, maka pilih kata-kata yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai, menghargai seorang laki-laki yang mampu untuk berbuat yang paling baik kepada istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian semua itu bukan yang paling baik di kantor,
Orang yang paling baik di antara kalian semua itu bukan yang paling baik di kampung, bukan yang paling baik di sekitarnya, tapi yang paling baik di antara kalian yang paling baik dengan anak dan istri. Makanya kalau mau tahu orang ini baik apa tidak, yang paling tahu ya istri dan anaknya. Dan Rasulullah bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan sebaik-baiknya manusia dengan keluarganya adalah aku, kata Rasulullah SAW. Maka itu jadilah kau orang yang baik dengan kesaksian istri dan anak-anakmu. Wasiat yang kedua untuk istri, wahai pengantin wanita, dahulu kekuasaanmu ada di bawah kekuasaan orang tuamu, saat ini ada pada suamimu. Kewajibanmu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada suami, baru orang tuamu. Tadi sebelum nikah beberapa menit yang lalu, kau wajib untuk taat kepada bapak dan ibumu setelah Allah dan Rasulnya. Tapi saat ini kewajiban itu berubah, Allah, Rasul, suami, dari kemudian bapak dan ibu. Maka itu buatlah ridho, bahagia suamimu, wahai pengantin wanita. Karena sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya istri adalah yang paling taat kepada suami. Sebaik-baiknya istri adalah yang paling manut kepada suaminya. Dan na'udzubillah, seburuk-buruknya istri adalah yang membangkang atau yang disebut dengan nasyizah kepada suami. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zaujah an tasjuda li zaujiha." Kalau saya bisa memerintahkan orang untuk sujud kepada orang yang lain, saya tidak perintahkan orang sujud kepadaku, kata Rasulullah, tapi saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Banggalah ketika kau taat kepada suamimu. Banggalah ketika kau manut kepada suamimu, walaupun kadang-kadang orang-orang awam mencemoohmu. Ah, iki keweden mbek bojone. Ya, keweden mbek bojone itu bukan cacian, itu adalah pujian. Justru kalau yang Anda lokon wani ambek bojomu, lah aku ya wani ambek bojoku, itu bukan suatu kebanggaan, itu sesuatu yang hina. Anda bangga dengan satu yang hina? Ya. Maka daripada itu, taatmu kepada suami adalah amalanmu yang membawa ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Nasihat yang ketiga, para bapak yang hadir di sini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para bapak, kalau sudah datang orang yang baik ke rumah bapak, meminang putri bapak, dan dia orang yang baik dalam dua hal. Yang pertama akhlaknya, dan yang kedua adalah dinnya, atau sebaliknya, yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah akhlaknya. Kalau mau menikahkan anak, lihat dua hal ini. Yang lainnya itu bisa untuk dimaafkan kurang lebih, tapi yang ini nggak bisa kurang lebih. Kalau ada orang datang meminta anakmu, yang pertama kali dilihat agamanya. Ini orang agamanya gimana? Agamanya Islam, alhamdulillah. Alirannya apa ini alirannya? Ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlaknya, sholatnya 5 waktu, bagaimana ngajinya, bagaimana budi pekertinya, dan lain-lain. Kalau sudah benar, fazawwijuhu, nikahkan. Wa illam taf'alu takunu fitnah. Kalau kau nggak melakukan itu semua, yaitu kau menikahkan anakmu hanya melihat kekayaannya, jabatannya, ataupun sekolahnya duniawiyah, itu akan menjadi fitnah di antara kalian. Pilihlah menantu yang bisa ngaji. Sampean mau melepaskan putri sampean ini kepada siapa? Mau dibawa ke surga apa mau bawa ke neraka? Sebab kalau sudah sampean serahkan, sampean saat ini sudah nggak lagi mempunyai kekuasaan seperti sebelumnya. Itu difikirkan betul-betul. Sa'id ibnu Musayyib, anaknya diminta, anaknya Malik bin Marwan,
Bayangin, Malik bin Marwan itu presiden, kalau bahasa kita RI 1. Anaknya presiden datang ke rumahnya, minta anaknya Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan bahwa maaf, saya tidak bisa menerima khidbah atau pinangan ini. Ditolak. Kemudian ketika ditanya, jawabannya apa? La uridu ana wa binti musalsalaini ila jahannam. Saya nggak mau saya dan anak saya perempuan nantinya dirantai sama Allah, dimasukkan ke neraka jahanam. Kenapa? Gimana saya berikan anak saya kepada seseorang yang nggak pinter ngaji, yang nggak ngerti agama, walaupun anaknya raja, walaupun anaknya khalifah, walaupun anaknya presiden, nek gak iso ngaji, gak istiqomah sembayangi, maaf, saya tolak. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana melepas tanggung jawab. Anak ini tanggung jawab. Akhirnya dinikahkan putrinya yang tadi itu oleh seseorang duda yang santri dan menuntut ilmu. Anaknya raja ditolak, duda dikasihkan. Kenapa? Karena anak adalah amanah. Maka itu para bapak, pentingkan dalam dua hal tersebut, kata Rasulullah, agamanya dan akhlaknya. Dan yang terakhir, ini untuk bapak-bapak dan anak-anak. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk memberi nafkah? Ba'ah di sini ada dua qaul. Yang pertama al-ba'ah itu nafkah, ada yang kedua al-ba'ah ay jima'. Siapa di antara kalian yang sudah mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka nikahlah. Dalam riwayat, siapa yang sudah mampu untuk menggauli istri, maka nikahlah. Sudah nggak repot-repot ini. Umur 21 kalau memang sudah mampu untuk cari nafkah, bisa memberi nafkah kepada calon istri dan anaknya nanti, falyatazawwaj, nikah. Ini orang sekarang ini kalau ada orang nikah umur 21 bingung. Selingkuh terus rabi. Umur 19 gendaan nggak bingung kok. Anakmu zina umur 19 tahun, 18 tahun wis gendaan kon nggak bingung. Umur selikur taat sama Allah nikah kon bingung. Cara berpikir model apa yang ada pada otaknya orang-orang tersebut? Nikah umur 21 nggak masalah. Sayyidina Ali nikah umur 21 itu taat mulai kecil, dipelihara sama Nabi Muhammad. Umur 21 nikah. Padahal beliau itu kalau seumpama umur 40 nikah masih kuat menahan nafsunya karena saking taatnya sama Allah. Apalagi kita ini nggak kuat nahan nafsu. Kalau mestinya Sayyidina Ali itu 21, kalau perlu kita 20 sudah nikah. Ada yang mengatakan nikah itu kayak Rasulullah umur 25. Yang kon golek rondo umur 40 kayak Kanjeng Nabi ngono. Itu bukan sunnah 25 21, tapi kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah, yang mampu untuk memberi nafkah. Kadang orang tua yang menghambat. Anak ketika menginginkan pernikahan, orang tua yang menghambat. Orang tua yang seperti itu dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi zamanun yakunu halaku rajul biyadi abawai. Akan datang di suatu zaman di mana orang binasa di tangan kedua orang tua. Anak minta nikah nggak boleh, tapi kalau pacaran dibolehin. Ini kata Rasulullah. Anak perempuannya sudah ada yang mau, nggak dikasihkan, untuk biarkan sekolahnya itu lulus dulu. Apa ini anak lulus dulu biar sarjana biar selesai? Ya nikah sambil kuliah. Anda nggak takut kalau kita ini dipertanggungjawabkan kalau anak itu nanti melakukan hal yang tidak benar dengan laki-laki, bapak tanggung jawab sama Allah. Makanya kalau ada orang laki-laki yang baik, minta bismillah berikan selama dia orang yang soleh dan mau bertanggung jawab dengan nafkahnya. Nafkah itu nggak repot hadirin. Katanya ulama Syafi'iyah, nafkah yang wajib disebut dengan ba'ah itu nafkah yom wa lailah, nafkah 1 hari 1 malam, wa kiswatu faslin, dan baju 1 musim.
Makan satu hari satu malam itu berapa? Anggap sehari 3 kali itu berapa sekarang? Sehari 3 kali itu, satu kali makan anggap piro? Sekali makan 30.000. Nek bojomu lemu 50.000. 50.000 dipengno telu, 150.000. Membelikan baju untuk dia satu musim berapa? Anggap 500.000, 650.000 lah. Berarti berapa? 800.000, anggap 1 juta. Kata Rasulullah, barang siapa punya uang 1 juta, itu berarti sudah mampu memberi nafkah kepada calon istrinya, falyatazawwaj. Makanya arek nom-nom di duit 1 juta, gak usah tuh handphone radio ngono lho. Kemudian orang tua yang menjadi sebab penghambat pernikahan anak-anaknya. Kadang-kadang anak diminta orang baik nggak dikasihkan, anaknya mau menikah nggak boleh. Ate mbok pangani opo anakmu? Kon kerjomu sik koyo ngono. Lho ya justru sing kerjomu koyo ngono iku mau Gus Malik tadi menyampaikan ayat yughnihimullahu min fadli. Nek kepingin kon iki sugih, katanya Allah jaminannya ada pada nikah. Wa ankihul ayama minkum. Tapi kalau dengan gendaan, kata Rasulullah, lal ghina ma'az zina. Nggak ada yang namanya rezeki itu datang dengan perzinaan, itu nggak ada, kata Nabi. Tapi rezeki datang dengan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Wong-wong iku lek melarat dijanjeni mbek Gusti Allah, yughnihumullah, disugihno. Agama ini nggak bisa dibuat akal-akalan. Memang akal-akalannya nek zina itu gak bondo, tapi nek rabi bondo. Tapi kebalikannya, justru sing zina nggarai melarat, sing nikah nggarai sugih. Itu kadang orang sekarang, bapak eko nanti mbok pangani opo anakmu kok kerjomu sik gak karu-karuan. Jawaban yo gak karu-karuan iki obate rabi. Nek kepengin rezekine barokah, insyaallah rabi, selama dia tuh punya tanggung jawab. Ada orang, Pak kula badhe rabi, wis kerja gak karu-karuan de rabi, dimangani opo anak bojomu, wis gak usah. Besoknya datang, Pak kula badhe rabi. Gak usah, sik Pak, niki kula dijamin ambek haji sebelah ini. Nek rabi dikei omah, nek rabi dikei motor, nek rabi engko dibantu segalane, engko dikei kerjaan kok sembarang kali. Haji sapa? Haji sing sugih niku lho. Waduh. Lek haji ku sing jamin ya bismillah nak. Wis rabi ya wis bismillah, tak tengakno lancar. Dijamin mbek haji. Akhirnya nikah, malam pertama hajine matek. Saya sapa sing jamin kon saiki? Bingung Pak, sing jamin kula mati. Lho kok iso? Lah ya wis. Biyen sing jamin Gusti Allah, hayyun la yamut, yang hidup gak akan mati sampean gak gelem. Saiki sing jamin haji niki sing mayyitun la hayy saiki wis. Matek gak bakal urip maneh iki. Sampean mau. Nah, sekarang gimana kalau sudah seperti ini? Niku jaminane menungso, tenang hatinya, jaminane Gusti Allah mboten tenang. Maka itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari pernikahan ini kita berharap bisa menjadi keberkahan untuk kedua mempelai, dan insya Allah diberi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.